Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 2, 4, dan 6. Jemaat yang kekasih dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, ibadah kita pada hari ini kita tahbiskan dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi. Ada satu sukacita, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan kita, yang adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau hari ini kita ada, kita ingat satu hal, bukan karena hebat kita, bukan karena kaya kita, bukan karena apa yang kita punya lebih daripada yang lain, tapi semua semata-mata karena kemurahan Tuhan kita. Tidak terasa hari ini sudah kita masuk dalam minggu pertama di bulan Juni 2020. Dan sudah kurang lebih 2 bulan, 3 bulan mungkin, sebagian dari kita beribadah secara online. Secara online ataupun secara komunal, kita percaya Tuhan Allah hadir bersama dengan kita dalam setiap puji-pujian kita, dalam setiap ucapan syukur kita, dalam setiap doa-doa kita. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau mengagungkan Tuhan kita, kita mau meninggikan Tuhan kita, kita mau memuji kebesaran Allah kita. Suci, suci, suci. Allah yang patut kita puji, Allah yang patut kita sembah. Kita menyanyikan kebesaran namanya. Dia Allah yang suci. Sama-sama katakan. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 suci. Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, suci, suci. Allah yang dipuji di depan tatamu, memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud, malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian hanya bagi-Mu.
suci, tiada terbanding. Kuasa sempurna, indah dan mari sama-sama segala pujian bagimu, segenap nafas kami muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Sekali lagi, suci, 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 suci. Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji namamu. Suci, Allah Maha Kasih. Suci, Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, patut dipuji. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapa, Kau layak dipuji. Memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari puji Dia dengan lebih. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Mari puji Dia. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilahkan duduk. Dan kita akan masuk dalam doa.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tiada terkatakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan yang tetap setia ketika kami tidak setia. Tuhan yang tetap menyayangi kami, panjang sabar terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Karena panjangnya kasih-Mu, panjangnya sabar-Mu kepada kami. Sehingga seringkali dalam hidup kami lupa untuk hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami lupa untuk taat kepada Engkau. Kami lupa bahwa Engkau Allah yang kudus. Kami lupa bahwa Engkau Allah yang suci. Sehingga Engkau menuntut kesempurnaan, kesucian, kekudusan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami melanggar perintah-perintah-Mu Bapa. Ampuni kami kalau seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami kalau di dalam hidup kami sering mempermalukan nama-Mu Bapa. Ampuni kami untuk setiap kesalahan yang sudah kami perbuat. Ampuni kami Bapa. Berikanlah kami anugerah pengampunan-Mu, supaya kami boleh hidup dalam anugerah pengampunan-Mu Bapa. Sehingga kami boleh sadar, kami boleh berbalik dari jalan kami yang salah kepada jalan-Mu yang benar, yang selalu benar. Tapi seringkali kami melanggarnya. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau memuji-Mu dengan lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu dengan lebih lagi. Ajar kami Tuhan, supaya dalam setiap hidup, setiap saat hidup kami memuji, memuliakan nama-Mu melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan melalui pikiran kami yang paling dalam, yang mungkin orang lain tidak tahu. Ajar kami Bapa, supaya hari-hari ke depan kami hidup dalam anugerah pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagi kita. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hari hidup kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, percayakah bahwa mujizat Tuhan itu ada? Setiap kita katakan amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara,
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18, sungguh merupakan mujizat bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, tahukah kita kirmisi dan kesumba itu punya warna merah yang begitu pekat. Warna merah yang mungkin ketika dicuci tidak akan bisa hilang dengan mudahnya. Itu menggambarkan dosa kita. Dosa yang mungkin sudah begitu parah, yang mungkin tidak bisa dihilangkan dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa dihilangkan dengan apa yang kita punya. Tetapi mujizat dari Tuhan mengubah yang merah menjadi yang putih, murni seperti salju. Itu anugerah Tuhan. Pengampunan, anugerah pengampunan adalah murni anugerah untuk setiap kita. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan kita. Tetapi semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika kita tinggal di dalam jalan-jalan Tuhan, ketika kita taat kepada Dia, ketika kita mendengarkan suaranya, ada kekuatan, ada penghiburan dari Dia. Duka, suka akan bergantian dalam hidup kita untuk memperkuat iman kita kepada Dia. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka dan menghibur yang sedih. musik, sebuah pujian yang sungguh menguatkan ketika kita dalam susah, ketika kita dalam duka. Ingatlah bahwa kekuatan dan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan selalu membimbing, menyertai kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan padaku. Amin. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku.
besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, Diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Dia akan menghibur kita dikala suka, dikala senang. Bahkan pemazmur di dalam pasal 91 ayat yang keempat dia berkata, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan Allah kita, Bapa kita, Gembala Agung kita, ketika kita menghadapi masalah, Dia akan membawa kita seperti seekor Raja Wali. Kita terbang melintasi badai hidup kita. Kita terbang melintasi masalah-masalah kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama nyanyikan pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sama-sama. Aku ingin selalu Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Nyanyikan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja
serahkan buat Tuhan. Dia akan membawa kita tinggi, melintasi badai masalah hidup kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan tetap berdiri, bersama dengan setiap orang percaya di segala abad, di segala tempat, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa-doa, mungkin ada pergumulan pribadi dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Boleh nanti kita sama-sama naikkan melalui doa syafaat ini. Dimulai dari keluarga, kemudian kota kita, kemudian provinsi kita, dan yang lebih besar adalah bangsa dan negara kita. Kita mau bawa bangsa ini, kita mau bawa kota ini, kita mau bawa provinsi kita di dalam doa kita, doa syafaat kita. Kita menyanyikan pujian, Bapa pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita kembali pujikan pujian ini dari awal. Kami umat-Mu rendahkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan.
Seperti pujian yang kami dendangkan kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Tanda ketidakberdayaan kami di luar Engkau. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kami tidak berdaya. Maka kami rapuh ya Tuhan. Karena itu kami datang kepada Engkau, mengadukan hidup kami lewat doa, yang kiranya Engkau mendengar setiap doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di setiap kota, di setiap tempat kami bergumul. Pandemi COVID melululantahkan pergerakan kami. Usaha kami menurun. Banyak dari kami yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara kami yang untuk makan saja kami sulit. Kami berdoa kepada Engkau membawa bangsa kami ya Tuhan. Kami hancur hati melihat kehidupan bangsa kami. Namun kami sadari kami juga tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Pandemi ini di luar kemampuan kami. Kami datang kepada Engkau merendahkan hidup kami. Merendahkan diri kami. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami. Pakailah pemerintah menjadi sarana di mana Tuhan boleh bekerja dan memulihkan kembali bangsa kami. Jika pandemi ini Engkau izinkan, ada maksud Tuhan yang kami tidak tahu. Mungkin kami mulai menjauh dari Engkau. Mungkin kami nyaman dengan berbagai dosa dan pelanggaran kami. Mungkin kehidupan kami tidak benar di hadapan Engkau. Ampunkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah setiap para perawat, para dokter yang terlibat. Sudah cukup banyak korban, ya Tuhan. Tolonglah pemerintah kami. Jika Engkau berkenan, maka Engkau akan melalukan pandemi ini sesuai dengan waktu yang Tuhan pandang baik bagi kami. Bapa, kami berdoa kepada Engkau untuk kehidupan perekonomian jemaat dimanapun kami berada. Pandemi ini menggoncangkan usaha kami. Usaha kami tidak lancar lagi. Mungkin ada dari jemaat kami yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau bukan kepada Engkau, kami mengadu untuk perpanjangan kehidupan kami. Kami tidak tahu kepada siapa lagi ya Tuhan. Kami harus memohon. Kami harus menaikkan setiap permohonan dan harapan kami. Kami mau bersandar dan memohon, berharap pertolongan dari Engkau, ya Bapa pemelihara kehidupan kami. Bapa, kami berdoa di tengah pandemi, kami melakukan berbagai bentuk ibadah persekutuan secara online. Kekhawatiran kami, pertumbuhan jemaat kami secara kerohanian tidak berjalan dengan baik. Karena itu ya Tuhan, di masa-masa ini, di masa kami mungkin paling banyak menghabiskan waktu kami di rumah, kami boleh betul-betul memahami apa persekutuan dengan Engkau. Ibadah yang sejati seperti apa, ajarkan kami Tuhan. Mungkin selama ini di gereja kami mengabaikan pertemuan secara fisik, mungkin kami lalaikan. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan kami ada pertemuan, kami menggunakannya dengan perpecahan. Perbedaan pendapat mewarnai persekutuan kami. Bahkan perpecahan di sana sini Engkau jumpai. Sekarang gereja kami tidak bisa lagi kami isi seperti biasanya Tuhan. Ampunkan kesalahan kami.
Biarkan kami boleh menemukan makna yang benar atas persekutuan orang percaya. Sehingga kami boleh menghargai waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk kami bertemu, untuk kami bertukar sapah, untuk kami berjabat tangan satu dengan yang lain. Yang hari ini sulit kami lakukan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, ya Tuhan, untuk penggembalaan yang harus dilakukan gereja. Biarkan kami gereja mampu memikirkan strategi yang tepat, strategi yang baik. Penggembalaan yang harus kami lakukan di tengah pandemi ini. Mungkin ada banyak hal yang harus kami benahi. Mungkin ada hal-hal yang kami tinggalkan di belakang yang seharusnya sudah kami lakukan dalam berbagai antisipasi kami menghadapi kondisi yang seperti ini. Biarlah ya Tuhan di masa pandemi ini, gereja boleh merenungkan, boleh memikirkan strategi yang tepat, strategi yang baik untuk penggembalaan yang harus kami lakukan. Karena kami menyadari ya Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan memanggil gereja untuk terus melakukan penggembalaan, untuk terus melakukan misi. Dalam keadaan apapun, Tuhan menginginkan kami bergereja, baik secara bodily present, kami bertemu secara fisik, atau kami bertemu secara online. Kami mau ya Tuhan tetap bersekutu dimanapun kami berada, meskipun secara online. Kami berdoa kepada Engkau, Bapa di sorga, biar Tuhan memberkati gereja-gereja yang tentu di masa ini pendapatan gereja mulai menurun. Mungkin gereja-gereja mulai berkurang penghasilannya, sehingga banyak pelayanan yang harus diabaikan. Kami harus mengorbankan beberapa pelayanan karena dana kami berkurang. Ya Tuhan, tolonglah gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan dana untuk terus melanjutkan pelayanan di masa pandemi. Kiranya Tuhan menolong menggerakkan gereja-gereja yang lain yang masih cukup, bahkan memiliki sedikit kelebihan untuk saling membantu satu dengan yang lain gereja Tuhan. Terus melaksanakan pelayanan, panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pelantikan majelis yang sudah kami lakukan. Kiranya hamba-hambamu yang Engkau pilih memiliki hati yang bersih, hati yang murni, bertanggung jawab, betul-betul mengabdikan hidup mereka kepada Engkau, Allah yang memanggil mereka untuk melayani. Kami berdoa setiap pergumulan kami yang tidak mampu kami katakan, namun Tuhan mampu melihat jauh kedalaman hati kami. Kiranya Engkau menjawab kerinduan kami. Kami yang bergumul untuk keluarga kami yang jauh, kami khawatir dengan keadaan mereka. Kami khawatir dengan keadaan kesehatan keluarga kami. Anak-anak kami yang tidak tinggal bersama dengan kami. Orang tua kami yang tinggal terpisah dengan kami. Bapa, jagailah mereka. Lindungilah mereka. Pergumulan-pergumulan kami yang lain, di dalam hati kami yang Engkau tahu. Tolonglah Tuhan, jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada Engkau saja, Allah yang hidup, Allah yang kami andalkan. Kepada Engkau saja kami pasrahkan doa kami. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara lewat hambanya, Evangelis Marlon Lahope. Kita mau siapkan hati kita. Sebuah pujian akan dinyanyikan oleh singer perempuan, dan kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan refnya.
Sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Sama-sama katakan pujian, sama-sama nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Ibu Bapak, saudara-saudari berada, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau baik di dalam kehidupan kami. Keberadaan hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan memelihara kami dengan baik.
Kami bersyukur untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan menolong menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, biar Tuhan menolong, Tuhan memampukan hamba-Mu, Allah Roh Kudus menguasai dia, sehingga dia mampu menyampaikan firman Tuhan, seturut dengan kerinduan hati Tuhan bagi kami semua. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan pembacaan yang kedua diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sekali lagi Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pembacaan yang kedua dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang membaca, mereka yang mendengar, dan mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan dimanapun Ibu Bapak, saudara-saudari berada, kiranya anugerah Tuhan boleh terus melingkupi kita selalu. Tema kita pada pagi hari ini, sekali lagi tema kita pada hari ini adalah rethinking marriage atau memikirkan kembali pernikahan. Tema ini diangkat karena memang dalam kalender Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, bulan Juni adalah bulan keluarga. Sehingga sepanjang bulan ini kita akan sama-sama merenungkan tema yang berkaitan dengan keluarga. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema rethinking marriage itu tidak bertujuan untuk supaya kita, kayaknya pernikahan saya ada masalah. Mungkin lebih baik saya bubar. Atau tidak bertujuan untuk membahas tentang, sepertinya pernikahan kita ini tidak cocok lagi. Mungkin kita perlu selesaikan pernikahan kita dengan perceraian. Tidak, Ibu Bapak Saudara-saudari, sebaliknya tema kita rethinking marriage pada hari ini bertujuan untuk kita kembali memikirkan mengenai makna pernikahan yang hari ini mulai terkikis. Dunia hari ini mulai mencuri makna pernikahan kekristenan yang sejati. Karena itu kita perlu memikirkan kembali tema ini. Bagi saya dan istri yang belum lama menikah, tentu membahas mengenai tema ini rasanya cukup sulit. Karena kami tidak tahu ke depan pernikahan kami akan seperti apa. Dan mungkin bagi kita semua, masa depan pernikahan kami, pernikahan kita tidak tahu. Kiranya Tuhan menolong kita. Nah saudara-saudara, karena itu tema perenungan pada hari ini itu bagi kita semua. Bagi saya yang menyampaikannya ataupun bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya. Sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa sepertinya tema ini tidak relevan lagi. Tema ini tidak memikat daya tarik kita lagi. Tema ini tidak lagi menarik. Nah saudara yang diberkati Tuhan, namun fakta bahwa tingginya angka perceraian di dalam keluarga Kristen, tingginya kekerasan dalam rumah tangga, konflik, dan masalah-masalah yang lain dalam keluarga Kristen seharusnya menyadarkan kita bahwa pemikiran yang seperti itu salah. Pernikahan adalah topik yang relevan.
Entah Anda baru mau menikah, Anda baru menikah, atau Anda yang sudah lama menikah. Pernikahan adalah proses belajar seumur hidup. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, fakta bahwa banyak orang Kristen yang keliru memahami pernikahan, kita perlu bertanya, mengapa mereka keliru? Nah, kekeliruan ini diciptakan karena ketidakpahaman kita terhadap konsep pernikahan. Bahkan mereka yang sudah menikah, sekali lagi, mereka yang sudah menikah keliru memahami apa itu pernikahan. Tentu ini sebuah ironi, saudara-saudara. Dan ironi ini menuntut kita untuk kita kembali memikirkan atau kita rethinking lagi apa arti yang sebenarnya dari pernikahan. Mungkin konsep kita tentang pernikahan salah. Kita perlu berhati-hati, kita perlu khawatir, jangan-jangan kita salah memahami makna dari pernikahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu drama Korea yang populer belakangan ini, dan yang sekarang tayang di Trans TV dari Senin sampai Jumat, Ibu Bapak bisa menonton. Judul drama tersebut adalah The World of Married Couple, atau dunia dari pasangan yang sudah menikah. Nah, saudara-saudara, drama Korea ini tidak seperti drama Korea yang lain yang dipenuhi dengan cinta romantis yang bersemi atau dipenuhi dengan obsesi percintaan yang erotis. Tetapi drama Korea The World of Marriage Couple ini itu berbicara banyak tentang keluarga, khususnya tentang perselingkuhan di dalam keluarga. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perselingkuhan ini kemudian ada konflik. Satu orang suami berselingkuh, istri membalas selingkuh, konflik masalah ini, konflik masalah itu, anak terbengkalai, bahkan diceritakan anaknya akhirnya mengidap klepto karena tertekan secara psikologis, orang tua bercerai dan berkonflik. Setelah menonton film ini kurang lebih 16 episode, saya dan istri kemudian menyimpulkan bahwa pentingnya sebuah komitmen atau kesetiaan di dalam pernikahan. Dengan kata lain, komitmen atau kesetiaan adalah keniscayaan dalam pernikahan. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ada banyak konsep yang menyesatkan mengenai pernikahan. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan klimaks dari cinta romantis, di mana ada keindahan, kebahagiaan yang hanya bisa tergapai kalau di pernikahan. Ini konsep yang menyesatkan, saudara-saudara. Pernikahan itu bukan jalan menuju kebahagiaan yang semu. Ada juga yang berpikir bahwa pernikahan adalah sebuah kewajiban. Ketika seseorang sudah mendapat kerja yang mapan, usianya sudah matang, maka step atau langkah selanjutnya adalah menikah. Tapi ketika ditanya, untuk apa kamu menikah? Maka kebingunganlah mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka menikah. Yang mereka tahu, pernikahan adalah tahap selanjutnya setelah umur dewasa dan punya pekerjaan yang mapan. Sebagian orang juga berpikir bahwa menikah adalah peresmian dari sebuah perasaan. Jadi kalau ada perasaan suka satu dengan yang lain, maka untuk meresmikan perasaan ini, mereka meresmikannya lewat sebuah pernikahan. Tapi ketika perasaan itu pergi, maka bercerai pula lah mereka. Karena kenapa? Pernikahan hanya didasarkan oleh perasaan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita dipertontonkan dengan banyak sekali pernikahan yang hancur, pernikahan yang gagal yang disebabkan oleh banyak hal. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita perlu bertanya, mengapa semua ini terjadi? Dunia hari ini kehilangan makna pernikahan yang sesungguhnya. Konsep-konsep modern merusak makna pernikahan yang sejati. Pola pikir kita atau cara pandang kita mengenai pernikahan menjadi cacat dan rusak. Sehingga kita perlu untuk rethinking marriage sekali lagi. Kita perlu memahami apa sih sebenarnya makna dari pernikahan. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, karena konsep pernikahan telah hancur dan cacat, maka kita perlu menebus. Kita perlu menebus makna atau konsep pernikahan, tentu berdasarkan terang
firman Tuhan. Kita sudah membaca tadi 2 landasan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita. Dalam Kejadian pasal 2 di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah saudara-saudara, Kejadian pasal 2 ayat 24 ini merupakan penyempurnaan penjelasan dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Ayat 28, pasal 1 ayat 28 tidak menjelaskan relasinya, hanya menjelaskan Allah memberkati mereka. Tapi dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dijelaskan bagaimana kemudian relasi dalam sebuah pernikahan. Nah penting untuk kita pahami bahwa dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini, konteks ayat ini tidak dapat dipisahkan dengan narasi penciptaan. Nah kalau tidak dapat dipisahkan dengan narasi penciptaan, artinya pernikahan itu sejak awal dirancangkan oleh Allah. Sejak dunia diciptakan, Allah merancang pernikahan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pernikahan dengan demikian bukanlah ide yang diciptakan oleh manusia. Atau tidak boleh dilakukan dan dijalankan dengan keinginan manusia. Karena kenapa? Pernikahan adalah rancangan Allah. Menjalankan pernikahan tentu dengan cara yang Allah inginkan. Jika demikian, jika pernikahan adalah rencana Allah, maka model pernikahan seperti apa kira-kira yang Allah inginkan? Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ada 2 kata penting yang akan menjelaskan kepada kita makna dari pernikahan. Kejadian pasal 2 ayat 24 sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Di sana dijelaskan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah kata meninggalkan dan bersatu ini memiliki peran yang sangat penting bagi kita untuk memahami makna pernikahan. Kata meninggalkan berasal dari kata azab, sedangkan kata bersatu dari kata dabak. Nah menariknya adalah kedua kata ini biasanya dipakai dalam konteks covenant atau perjanjian. Nah dalam konteks perjanjian ini itu diikat dengan sebuah komitmen kesetiaan. Nah artinya pernikahan adalah penyatuan 2 pribadi melalui sebuah perjanjian yang didasari dengan komitmen. Di mana 2 orang yang terikat dalam pernikahan itu tidak lagi 2, tapi 1. Pernikahan membentuk suatu kesatuan. Saudara yang diberkati Tuhan, sisi lain dari perjanjian pernikahan itu adalah sikap deklaratifnya di hadapan Allah dan sesama. Jadi dalam pernikahan ketika kita mengikrarkan janji atau sumpah setia, kita melibatkan Allah di dalamnya. Kita menyampaikan janji itu di hadapan Allah dan disaksikan oleh banyak orang. Dalam deklarasi inilah kita saling memberikan sumpah setia satu dengan yang lain. Jadi, jika pernikahan sejak mulanya adalah rancangan Allah, jika pernikahan adalah relasi perjanjian kesatuan laki-laki dengan perempuan di hadapan Allah dan diikat oleh Allah, maka kita perlu memahami natur dari pernikahan. Natur alkitabiah dari pernikahan itu sendiri. Ada 6 natur yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Natur yang pertama adalah pernikahan itu kudus dan menguduskan. Sebagian orang melihat pernikahan sebagai peresmian untuk nafsu bejatnya. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa pernikahan itu kudus dan saling menguduskan. Jadi relasi suami istri itu relasi yang kudus dan saling menguduskan satu dengan yang lain. Seorang teolog etika yang cukup terkenal, Stanley Hauerwas, dia mengatakan bahwa pernikahan itu membangun relasi dari dalam keluar. Dari keluarga ke komunitas. Melalui pernikahan kita memancarkan kekudusan. Nah yang kedua, pernikahan juga bersifat permanen atau permanen. Nah saudara-saudara, karena pernikahan dirancang oleh Allah dan diikat dengan janji di hadapan Allah, maka pernikahan itu bersifat permanen. Dalam Matius pasal 19, ketika orang Farisi bertanya mengenai perceraian kepada Yesus,
Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang cukup panas di abad pertama, di zaman Yesus. Ada dua aliran Yahudi yang berbeda pendapat mengenai perceraian. Ada aliran Yahudi Shammai, ada aliran Yahudi Hillel. Shammai cukup keras terhadap perceraian. Dia tidak mengizinkan perceraian dengan syarat-syarat yang sederhana. Sedangkan Hillel cukup lembek terhadap pemahaman mereka mengenai perceraian. Bagi orang Hillel, kalau istri salah masak saja, makanan tidak enak, mereka boleh menceraikan istrinya. Sementara orang Shammai melihat hal itu tidak baik. Nah, saudara-saudara, ketika orang Farisi menyodorkan pertanyaan ini kepada Yesus Kristus, menarik sekali orang Farisi merujuk kepada kitab Bilangan. Dan Yesus menjawab dari perspektif Kejadian. Nah, kalau kitab Bilangan artinya mereka sedang memperdebatkan hukum. Sedangkan kalau kembali kepada Kejadian, Yesus sedang merujuk kepada rancangan Allah sejak awal. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sangat baik. Yesus menjawab demikian. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, saudara-saudara, kita melihat aura Kejadian pasal 2 ayat 24 dengan sangat jelas sekali di sini. Kemudian Yesus melanjutkan, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan Yesus menjelaskan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perceraian dari semula adalah tindakan yang dibenci oleh Allah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pernikahan adalah relasi perjanjian timbal balik. Relasi saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Paulus menjelaskan relasi saling ini di dalam Efesus pasal 5. Paulus mengatakan istri harus menghormati dan menghargai suami. Sedangkan suami harus mengasihi istri. Ini relasi saling, saudara-saudara. Yang keempat, pernikahan bersifat intim. Keintiman dalam pernikahan itu bersifat spiritual, emosional, dan fisik. Jadi keintiman yang utuh di dalam pernikahan. Yang kelima, pernikahan bersifat eksklusif. Artinya tidak ada relasi sesama manusia yang lebih eksklusif, lebih intim, lebih dekat dengan atau dibanding dengan relasi pernikahan. Relasi pernikahan satu-satunya relasi yang paling eksklusif. Dengan demikian, perselingkuhan pada dasarnya merusak pernikahan yang Allah rancangkan. Yang keenam, pernikahan atau tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Allah. Pernikahan pada esensinya, saudara-saudara, adalah relasi pemujaan terhadap Allah yang merancangkan pernikahan. Nah, hal yang menyedihkan hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua prinsip Alkitab ini, keenam prinsip Alkitab mengenai pernikahan, sulit sekali untuk kita jumpai dalam dunia hari ini. Hari ini pernikahan menjadi hambar dan tidak bernilai. Pernikahan tergantung mood, tergantung perasaan, atau tergantung kecocokan. Namun sekali lagi pernikahan tidak tergantung pada perasaan kita. Suka atau tidak suka, udah bosan atau tidak bosan, cocok atau tidak, tidak. Pernikahan terletak pada perjanjian kita di hadapan Allah. Dan janji itu diikat oleh Allah. Sekali Anda merusak itu, atau saya merusak itu, kita sedang berbuat dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, cinta dan perasaan datang dan pergi. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, cinta dan perasaan akan terkikis dan habis. Tetapi komitmen tetap tinggal dan mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah rancangan Allah. Sejak semula Dia menginginkan kesatuan dan bukan perceraian. Pernikahan adalah perjanjian kesetiaan seumur hidup, bukan tergantung perasaan, mood dan lain sebagainya. Pernikahan
adalah cara atau wadah di mana kita bisa merepresentasikan kasih Kristus kepada jemaat. Paulus memakai analogi kasih Kristus kepada jemaat sebagai relasi pernikahan. Itu makna yang sangat dalam sekali, saudara-saudara. Memang terkadang betul pernikahan itu mengecewakan. Dalam pernikahan banyak sekali kekecewaan yang akan muncul. Namun salah seorang konselor Kristen yang cukup terkenal, Paul David Tripp, dia mengatakan demikian. Pernikahan itu memang mengecewakan. Sekali lagi pernikahan memang mengecewakan. Nah saudara-saudara, pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berdosa. Orang yang berdosa tinggal di dunia yang secara radikal telah jatuh dalam dosa. Nah saudara-saudara, mengharapkan bebasnya kekecewaan dari pernikahan adalah harapan yang bodoh. Bukankah kekecewaan identik dengan dosa? Yang menikah dua orang yang berdosa, tinggal di dunia yang sudah jatuh secara radikal di dalam dosa. Dengan demikian, peperangan, adu argumentasi, pertempuran, adu mulut di dalam pernikahan itu seolah-olah kalau dikasih tanda kutip sebuah keniscayaan. Satu hal yang selalu ada di dalam pernikahan. Dan mungkin kita perlu berpikir lebih tenang. Saudara-saudara, jika pernikahan adalah proses untuk saling menguduskan. Bukankah mengharapkan keindahan yang bertubi-tubi dari suatu pernikahan adalah kebodohan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, artinya kekecewaan dalam pernikahan selalu muncul bukan sebagai bukti bahwa pernikahan itu buruk. Malah sebaliknya, kekecewaan adalah bukti bahwa kita sedang berada dalam kondisi atau status pernikahan. Artinya kekecewaan sesuatu yang wajar. Sebuah proses di mana kita lebih baik, lebih tepat menjalani sebuah pernikahan. Suatu ketika saya dan istri berbincang-bincang mengenai pernikahan. Dalam perbincangan itu saya berkata kepada istri, saya bilang dalam relasi suami istri, bagaimana satu dengan yang lain, kok rasanya aku tidak perlu lagi contoh orang lain. Aku cukup melihat ke mama dan papa. Rasanya kok mama dan papa cukup mewariskan pernikahan yang baik, yang mungkin baik untuk saya teladani. Membahas tentang topik pernikahan selalu saja membuat saya teringat akan kedua orang tua saya. Mama dan papa saya bukan orang yang terpelajar, saudara-saudara. Mereka juga bukan orang yang memahami Alkitab dengan baik. Tetapi ketika berbicara pernikahan, kedua wajah orang tua ini selalu muncul dalam benak saya. Mama saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Waktu itu papa saya masih berusia 50 tahunan. Papa masih berusia 50 tahunan, masih parubaya. Jika dia mau menikah tentu saja dia bisa. Banyak teman-temannya yang istrinya meninggal, ada yang belum 1 tahun sudah mencari istri yang lain. Nah saudara-saudara, kami bertiga kakak beradik memiliki pendapat yang berbeda mengenai apakah papa boleh menikah lagi atau tidak. Namun ketika ditanya kepada papa, apakah dia akan menikah lagi? Jawab dia tegas dan sederhana. Dia mengatakan tidak. Tidak ada satupun wanita yang mampu menggantikan mamamu. Nah saudara-saudara, dalam perbincangan kita di keluarga, apapun mengenai keluarga tidak pernah terlepas dari bibirnya kenangan bersama istrinya. Papa selalu saja mengungkit soal istrinya, bahkan setelah bertahun-tahun istrinya meninggal dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah mereka relasi yang sempurna? Tidak. Relasi mereka penuh dengan konflik, dipenuhi dengan kekecewaan. Mungkin ada relasi yang jauh lebih baik, mungkin ada. Tapi bagi saya, orang tua saya, keluarga kami, dari mama dan papa memberikan teladan yang cukup baik bagi saya untuk memahami
pernikahan dalam perspektif Kristen yang kudus, eksklusif, permanen, dan saling membangun satu dengan yang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia hari ini sedang kekurangan contoh mengenai pernikahan yang baik. Kalau bukan kekristenan yang memberikan contoh, maka tidak ada harapan lain lagi dari mana contoh itu dapat kita cari. Mari kita kembali mengingat makna dan mandat pernikahan yang digaungkan firman Tuhan. Kembali kepada ajaran firman Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mengembalikan segala sesuatu, termasuk pernikahan, kepada Allah, Sang Perancang kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu memberikan kami ingatan sekali lagi. Bagaimana Engkau melihat pernikahan dan bagaimana seharusnya konsep pernikahan yang alkitabiah itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa jika selama ini di dalam pernikahan yang Tuhan percayakan, kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan natur dan prinsip mengenai pernikahan yang Engkau ajarkan. Dan lewat firman Tuhan ini, tolong kami Tuhan untuk mampu kembali lagi memikirkan sekali lagi pernikahan yang tepat yang Engkau kehendaki untuk sama-sama kami lakukan. Bagi saudara-saudara kami yang akan menikah, bekali mereka dengan konsep yang benar sehingga mereka mampu Bapa melihat pernikahan dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Persembahan yang Bapak Ibu jemaat sediakan bisa ditransfer lewat rekening di bawah ini ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, atau persembahan yang sudah Bapak Ibu jemaat sediakan mungkin ada di dalam amplop yang setiap kali ibadah kita kumpulkan, kita isi, kita sisihkan. Bisa dibawa datang ke kantor gereja di setiap hari di jam kerja. Kita mau siapkan hati kita, menyiapkan persembahan kita, dan kita menyanyikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Kami mau
persembahan akan dibawa oleh Evangelis Marlon Lahope. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mengembalikan berkat itu kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun di dalam kehidupan kami yang menjadi milik kami. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Dapat dipakai untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-hambamu yang mengelola, Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga di dalam penggunaan berbagai persembahan yang dipersembahkan jemaatmu kepada Engkau, dapat dikelola dengan baik dan benar demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, kita tiba pada penghujung ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.